Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, penyajian laporan keuangan pada angsuran, penyajian laporan keuangan masih sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Hanya saja terdapat rekening piutang penjualan angsuran yang dapat diakui dalam aktiva lancar, serta laba kotor yang belum direalisasikan. Rekening laba kotor yang belum direalisasikan dapat dimasukkan dalam liability, rekening penilaian, rekening modal sebagai laba ditahan. Baik, di sini ada perhitungannya. Perhitungan rugi laba PT Bakti Karya per 31 Desember 1981, PT Bakti Karya Semarang Neraca per 31 Desember 1981, aktiva kas sebesar Rp130.000, piutang dagang sebesar Rp150.000, piutang penjualan angsuran tahun 1981 sebesar Rp300.000, tahun 1980 sebesar Rp100.000, tahun 1979 sebesar Rp20.000. Lalu di total yaitu sebesar Rp420.000. Persediaan barang dagang sebesar Rp1.210.000. Untuk aktiva tetap lainnya yaitu sebesar Rp1.175.000. Untuk akumulasi penyesuaiannya yaitu sebesar Rp475.000. Lalu dikurangi dengan Rp700.000, jumlah aktivanya sebesar Rp2.610.000. Untuk pasifanya yaitu hutang dagang sebesar Rp600.000, wesel bayarnya sebesar Rp100.000, taksiran hutang PPPS yaitu Rp26.000. Untuk laba kotor yang belum direalisasikan yaitu pada tahun 1981 sebesar Rp105.000. Untuk tahun B atau tahun 1980 yaitu Rp30.000. Untuk tahun 1979 yaitu Rp5.000. Untuk modal sahamnya sendiri sebesar Rp1.500.000. Lalu untuk laba ditahannya sebesar Rp244.000. Untuk jumlah pasifanya yaitu Rp2.610.000. Untuk perhitungan laba rugi periode tahun buku 1981, PT Bakti Karya Semarang yaitu penjualannya, penjualan angsuran sebesar Rp600.000, untuk penjualan reguler sebesar Rp1.850.000, untuk total jumlahnya sebesar Rp2.450.000. Untuk harga pokok penjualan yaitu terdapat persediaan per 1 Januari 1981 sebesar Rp600.000. Untuk persediaan per 1 untuk pembelian sebesar Rp2.500.000. Untuk potongan pembelian yaitu Rp100.000. Lalu dikurangi hasilnya adalah Rp2.400.000. Barang yang tersedia untuk dijual yaitu sebesar Rp3 juta. Didapat dari Rp600.000 ditambahkan dengan Rp2.400.000. Lalu untuk laba kotor penjualannya sebesar Rp1.210.000. Untuk penjualan angsurannya sendiri sebesar Rp390.000. Untuk penjualan regulernya sendiri yaitu laba kotor penjualannya sebesar Rp1.400.000. Totalnya yaitu Rp1.790.000. Jadi untuk penjualan angsuran yaitu Rp600.000 dikurangi dengan Rp390.000, hasilnya adalah Rp210.000. Lalu untuk penjualan regulernya yaitu Rp1.850.000 dikurangi dengan Rp1.400.000,
yaitu hasilnya adalah Rp450.000. Untuk jumlahnya yaitu Rp2.450.000 dikurangi dengan Rp1.790.000, hasilnya adalah Rp660.000. Untuk yang dikurangi adalah laba kotor penjualan angsuran tahun 1981 sebesar, untuk penjualan angsurannya yaitu 210 dikurangi dengan 105. Yaitu hasilnya untuk penjualan regulernya 450 dikurangi 0. Untuk jumlahnya yaitu Rp660.000 dikurangi dengan laba kotor penjualan angsuran totalnya yaitu Rp105.000. Laba kotor yang direalisasikan untuk penjualan tahun 1981 sebesar penjualan angsurannya Rp105.000, penjualan regulernya Rp450.000, untuk jumlahnya yaitu Rp555.000. Tahun 1980 dan tahun 1979 yaitu sebesar Rp75.000. Jumlah realisasi laba kotor tahun 1981 sebesar Rp500.000. Lalu untuk macam-macam biaya usaha ditambah dengan penyusutan sebesar Rp130.000. Lalu untuk laba perseroan 26%-nya adalah Rp26.000 dikurangi hasilnya adalah laba bersih yaitu Rp104.000. Untuk PT Karya Bakti Semarang, lampirannya yaitu perhitungan laba rugi untuk periode tahun buku 1981, realisasi laba kotor penjualan angsuran yaitu tingkat laba kotor untuk penjualan asuransi 1981 yaitu laba kotor dibagi hasil penjualan dikali 100% yaitu Rp210.000 dibagi Rp600.000 dikali 100%, hasilnya adalah 35%. Untuk laba yang belum direalisasikan untuk penjualan angsuran tahun 1981 yaitu piutang penjualan angsuran sebesar Rp600.000, menerima pembayaran dalam tahun 1981 sebesar Rp300.000, saldo per 31 Desember 1981 sebesar Rp300.000. Untuk laba kotor yang belum direalisasikan adalah Rp105.000. Untuk laba kotor 1981, penerimaan pembayaran piutang penjualan asuransi, persenan laba kotor penjualan asuransi pada tahun 1981 sebesar Rp300.000. Lalu untuk persenannya sendiri terdapat 35%. Pada akhirnya laba kotor yang direalisasikan sebesar Rp105.000. Untuk tahun 1980 yaitu untuk penerimaan pembayaran piutang penjualan angsuran sebesar Rp200.000. Untuk persenan laba kotor penjualan angsuran sebesar 30%. Hasilnya laba kotor yang direalisasikan yaitu Rp600.000. Pada tahun 1979, penerimaan pembayaran piutang penjualan angsuran sebesar Rp60.000. Untuk persenan laba kotor penjualan asuransinya sebesar 25%. Laba kotor yang direalisasikan yaitu Rp15.000. Untuk masalah pertukaran dalam penjualan angsuransi, pertukaran ini terjadi saat barang-barang yang diserahkan penjual tidak sesuai perjanjian angsuran. Penerimaan atas barang-barang tersebut harus dicatat sebesar harga penilaian atau cost estimate. Sedangkan jumlah harga diterima menurut akad perjanjian diakui sebagai harga pertukaran. Selisih estimasi harga dapat dengan harga pertukaran dicatat dalam rekening cadangan. Perbedaan harga pertukaran.
Contohnya, seorang pedagang mobil memiliki sebuah mobil baru dengan harga pokok sebesar 1 juta rupiah, dijual kepada seorang pembeli dengan perjanjian penjualan angsuran seharga 1.500.000 rupiah. Sebagai pembayaran pertama, pembeli menyerahkan mobil bekas dengan setuju dihargai 400.000. Diperkirakan, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mobil bekas sebesar 50.000. Sedangkan harga penjualan normal setelah diperbaiki sebesar 375.000. Pandangan mobil tersebut mengharapkan laba normal sebesar 25% dari penjualan mobil bekas. Sehingga perhitungannya adalah harga pertukaran mobil bekas sebesar 400.000 untuk harga penilaian terhadap mobil bekas. Harga jual sesudah diperbaiki yaitu 375.000 dikurangi dengan ongkos perbaikan yaitu sebesar 50.000. Laba normal yang diharapkan dalam penjualan sebesar 93.750. Kembali mobil bekas yaitu 143.750.000. Jadi dikurangi untuk 375.000 dikurangi dengan 143.750. Hasilnya adalah 231.250.000 rupiah. Perbandingan harga pertukaran yaitu 168.750.000 rupiah. Untuk persediaan barang untuk jurnalnya yaitu persediaan barang dagang mobil bekas yaitu sebesar 231.250 rupiah. Cadangan perbedaan harga pertukaran yaitu sebesar 168.750.000 rupiah. Piutang penjual angsuran yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Penjualan angsuran yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. HPP angsuran pada PBD mobil baru sebesar 1 juta rupiah. Untuk masalah pembatalan kontrak, hal-hal yang perlu dilakukan penjual apabila ini terjadi adalah yang pertama, pencatatan kepemilikan kembali barang dagang. Yang kedua, menghapus saldo piutang penjualan angsuran atas barang tersebut. Yang ketiga, menghapus saldo laba kotor yang belum direalisasikan atas penjualan angsuransi yang bersangkutan. Lalu yang keempat, pencatatan keuntungan dan kerugian karena kepemilikan barang tersebut. Pada tahun 1982, seorang langganan PT Karya Bakti telah gagal dan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Langganan tersebut membeli barang-barang pada tahun 1981 seharga 20.000. Dari jumlah harga tersebut dibayar 10.000. Barang kemudian ditarik dan dimiliki kembali oleh PT Karya Bakti dengan nilai taksiran 9.000 dan sudah menghitung cadangan perbaikan dan keuntungan normal. Pencatatan yang dilakukan PT Karya Bakti adalah persediaan barang dagang kepemilikan sebesar 9.000, laba kotor yang belum direalisasikan tahun 1980 sebesar 3.500, pada laba karena kepemilikan pemilik kembali yaitu 2.500, piutang penjualan angsuran tahun 1981 10.000. Untuk perhitungannya yaitu jumlah kas yang telah diterima yaitu sebesar 10.000. Diketahui rugi penurunan harga HPP 65% dikali 20.000 yaitu hasilnya 13.000. Untuk nilai pada saat kepemilikan kembali yaitu 9.000. Dikurangi 13 dikurangi 9.000 hasilnya 4.000. 10.000 dikurangi 4.000 hasilnya adalah laba atas barang ditarik kembali sebesar 6.000. Laba diakui sebelumnya yaitu 3.500. Laba kepemilikan kembali yaitu 2.500. Lalu, masalah bunga angsuran.
Kebijakan pembayaran bunga secara periodik pada umumnya dilakukan dalam bentuk yang pertama, dihitung dari sisa harga kontrak selama jiwa angsuran. Dihitung dari setiap angsuran dibayar atau perjanjian ditandatangani jatuh tempo. Dilakukan dalam jumlah yang sama. Bunga secara periodik dihitung berdasarkan dari harga kontrak. Pada tanggal 1 Januari 1980 telah dijual sebuah mesin dengan harga Rp1.250.000. Atas dasar perjanjian penjualan angsuran, uang muka ditetapkan sebesar Rp350.000. Sedangkan sisanya dibayarkan dalam waktu 1 tahun dengan 6 kali angsuran, yaitu setiap 2 bulan. Dan bunga ditetapkan sebesar 12% setahun. Harga pokok mesin tersebut sebesar Rp750.000 dan dilakukan dengan 4 cara dengan perhitungan, yaitu perhitungan HJ mesin sebesar Rp1.250.000, uang muka atau DP sebesar Rp350.000, dibayarkan 6 kali angsuran setiap 6 bulan, yaitu Rp900.000, besar pembayaran tiap angsuran yaitu Rp150.000. Bunga periodik yang dihitung dari nilai sisa harga kontrak. Setiap awal periode angsuran, beban bunga dihitung berdasarkan JW yang sama setiap angsuran. Titik tolak yang dipakai adalah saldo harga kontrak setiap periode angsuran. Tanggal pembayaran yaitu 01 Januari 1980. Bunga atas saldo harga kontrak pada awal periode angsuran tidak ada. Untuk angsuran atas harga kontrak kosong, lalu jumlah pembayarannya kosong, sisa harga kontrak yaitu Rp1.250.000. 1 Januari 1980. Untuk bunga atas saldo harga kontrak pada awal periode angsuran kosong. Untuk angsuran atas harga kontrak yaitu Rp350.000, jumlah pembayaran adalah Rp350.000, sisa harga kontrak yaitu Rp900.000. Pada tanggal pembayaran 01 Maret 1980, untuk bunga atas saldo bunga harga kontrak pada awal periode angsuran sebesar Rp18.000. Untuk angsuran atas harga kontrak sebesar Rp150.000. Untuk jumlah pembayarannya yaitu Rp168.000. Lalu sisa harga kontraknya sebesar Rp750.000. Untuk 1 Mei 1980 yaitu sebesar Rp15.000. Angsuran atas harga kontraknya yaitu Rp150.000. Jumlah pembayarannya sebesar Rp165.000. Sisa harga kontrak yaitu Rp600.000. Untuk 1 Juli sebesar Rp12.000. Angsurannya Rp150.000. Untuk jumlah pembayarannya sebesar Rp162.000. Untuk sisa kontraknya sendiri masih Rp450.000 dan seterusnya. Lalu untuk jumlahnya yaitu untuk seluruh bunga atas saldo harga kontrak pada awal periode angsuran yaitu sebesar Rp63.000. Untuk angsuran atas harga kontrak sebesar Rp1.250.000. Untuk jumlah pembayaran sebesar Rp1.313.000. Untuk sisa harga kontraknya sama dengan kosong.